Perkenalkan, nama saya Wira Setiawan, saya mahasiswa Politeknik Negeri Bandung. Kali ini saya akan membahas yaitu Observer Design Pattern. Pertama kita akan membahas apa itu observer itu sendiri. Observer adalah suatu interface yang digunakan untuk memastikan suatu konsistensi pada suatu objek. Dan observer merupakan tergolong ke dalam behavioral pattern. Untuk lebih jelasnya, mungkin kita bisa lihat contoh penggunaan observer pada video berikut ini. Nah, contoh observer itu bisa dicontohkan kepada post office dengan pengirimnya. Nah, untuk belajar desain pattern, yang pertama kita bahas mungkin yaitu observer pattern. Nah, untuk pertama kali pembahasan yang dilakukan pada observer pattern yaitu masalah. Di masalah saat ini, kebanyakan kantor pos memfokuskan kepada proses pengirimannya melalui cara yang tidak efisien. Contohnya, pada setiap rumah akan mencek setiap surat yang mereka dapat ke kantor pos, sehingga mengakibatkan antrian dan tidak akurat dan efisien. Untuk solusinya, sekarang dengan server pattern atau kantor pos, pengirim atau observers surat akan mengirimkan setiap surat ke setiap rumah berdasarkan tempatnya dan alamat sesuai dengan waktu tanpa memerlukan antrian lagi. Nah, rumah yang dilingkari adalah observer yang akan dikirim oleh pengirim yang dinamakan observers. Nah, kita pelajari itu konteks dalam observer itu sendiri. Observer pattern memiliki dua bagian utama, antara lain yaitu observer dan subjek. Dan masing-masingnya terhubung oleh observers, atau yang di video tadi dijelaskan adalah pengirim. Setiap subjek dan observer memiliki hubungan, yaitu berupa one to many. Saat ada event di subjek akan menotifikasi semua observer yang terdaftar dengan memanggil salah satu metode yang ada di interface observer. Jadi akan menotifikasi kepada si subjek. Kita ambil beberapa contoh masalah. Bagaimana sebuah objek dapat memberitahu objek lain dari perubahannya tanpa tergantung pada kelas mereka. Nah, solusinya kita bisa menggunakan pola observer ini agar menjaga daftar dari tanggungan tertarik atau tergantungan terhadap subjek itu tersendiri. Lanjut, untuk strukturnya bisa kita lihat di sini, yaitu entity subject. Nah, entity subject ini akan tergantung pada observer yang akan diupdate. Selanjutnya, setiap observer akan punya concurrent observer dan terhubung dengan concurrent subject. Lanjut, kapan kita menggunakan observer? Observer dapat kita gunakan dalam kondisi MVC, model view controller, di mana sebuah model dapat ditampilkan secara paralel di lebih dari satu view. Kondisi ini diilustrasikan pada diagram ini. Nah, dapat kita lihat sebuah view yang menerima data dari model dapat diteruskan dapat memberikan request perubahan data. Jadi di sini alurnya akan diteruskan ke model. Kemudian view yang lain menerima respon dengan mengubah data tersebut. Ini sering kali terjadi pada software multi-platform yang memiliki banyak chart untuk menampilkan data seperti ini dan akan saling sinkronis. Nah, untuk kondisi penggunaan observer itu sendiri, kita bisa pertama, ketika suatu abstraksi memiliki dua aspek dan ketergantungan pada yang lain. Selanjutnya itu memerlukan pengubahan data yang lain dan dapat notif-notif dari objek-objek yang lain. Dengan kata lain, Anda tidak ingin objek-objek ini digabungkan dari awal, digabungkan dengan erat. Nah, untuk pengaplikasian itu sendiri dapat kita lihat pada diagram berikut, yaitu entity subject dan ada hubungannya dengan observer. Ada update dan concerned subject, concerned observer. Saya akan jelaskan mulai dari subject.
Kelas subjek bertugas untuk mengkoneksikan kelas observer mana saja yang mengkonsumsi data dari subjek. Setidaknya ada dua peran penting dari kelas subjek ini. Antara lain adalah mengetahui semua observer, dan kedua mau provide semua interface dari untuk yang datang dari objek observer itu sendiri. Lanjut ke observer. Kelas observer ini merupakan representasi dari view. Kelas ini bersifat abstrak sehingga perlu diturunkan agar metode-metode yang ada dapat direalisasikan. Construct Subject. Kelas Construct Subject merupakan instansi atau turunan dari kelas abstrak subject. Kelas ini menyimpan state dari data yang akan ditampilkan. Data ini didapatkan dari database atau sumber lain. Dan selanjutnya yaitu Concerned Observer. Kelas ini merupakan kelas yang akan memanggilkan state dari Concerned Subject dari kelas ini. Kelas inilah yang merupakan representasi dari view yang dapat berupa spreadsheet atau chart. Nah, dengan observer pattern, masing-masing observer yang merupakan representasi view dapat melakukan perubahan ke dalam state dari subjek. Dapat kita lihat pada diagram berikut. Nah, dengan observer pattern, struktur dari setiap subjek atau model dan observer view atau view dapat berdiri sendiri tanpa ketergantungan satu dengan yang lain. Bila terjadi perubahan dari sisi subjek, kita tidak harus mengubah struktur keseluruhan. Nah, salah satu keuntungan yang kita dapat dari penggunaan observer ini adalah abstract coupling atau ini bisa dikatakan kolaborasi antara subjek dan observer. Nah, ini dijaga dengan hati-hati sehingga subjek memiliki list dari observer yang terkoneksi. Sedangkan support for broadcast komunikasi, setelah menerima notifikasi bahwa adanya data berubah, subjek akan mengirimkan perubahan secara broadcast ke seluruh observer yang terdaftar. Sedangkan unexpected update, dengan view yang selalu terkoneksi pada subjek atau model, terkadang kita dapat menerima perubahan data yang tidak diharapkan. Ini dapat terjadi dikarenakan telah terjadi perubahan data di view yang lain. Kasus ini dapat diatasi dengan memberikan notifikasi tambahan. Nah, itulah guna observer yang bisa kita aplikasikan ke aplikasi kita. Lanjut. Nah, kasus yang bisa kita ambil interaksi text box dengan slider pada sebuah form yang saling terkoneksi. Nah, kita bisa lihat di form ini. Nah, ini setiap teks dan slidernya akan saling terkoneksi. Jika dengan cara biasa atau tidak menggunakan design pattern, programmer akan membutuhkan algoritma yang lebih yang digunakan untuk menghubungkan antara text box dengan slide value. Ini baru menggunakan 2 kontrol. Sekarang bagaimana jika ada lebih dari 10 kontrol dan akan mulai rumit kan? Nah, di sinilah mulai terlihat pada observation pattern. Kita bisa lihat strukturnya di sini, mulai dari kelas observer itu sendiri, kelas variabelnya, lanjut track server dan text pengguna slider dan text observernya. Masing-masingnya didefinisikan ke sebuah file.cs dimulai dari program. Nah, di sini struktur mainnya penggunaan apa? Nah, ini application enable visual style, ini untuk UI-nya dan menjalankan form 1 yang untuk ngedesain menggunakan Visual Basic. Lanjut ke ini default untuk text observernya. Jadi ketika dijalankan, program akan tampil seperti berikut. Nah, ini dia. Saat kita ngeset 10, maka slider akan mengikuti 10.
kata 5. Nah, ini yang dinamakan apa namanya itu? Hubungan antara teks dengan slide view. Ini merupakan contoh kecil dari penggunaan observer itu sendiri. Setelah kita melihat aplikasi penggunaan observer, kita mungkin bisa ambil contoh apa itu perbedaan dari penggunaan observer itu sendiri. Dimulai dari sebelum penggunaan observer. Nah, pada sebelum jumlah dan jenis user interface atau independent object terprogram di kelas subject. User tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi konfigurasi yang ini. Sedangkan setelah penggunaan observer, kelas subject sekarang dipisahkan dari jumlah dan tipe objek observer. Nih. Klien telah meminta 2 observer delegate dan masing-masing dikonfigurasi berbeda dan satu delegasi mob observer. Mungkin itu aja untuk penjelasan kali ini.